Hai, gabung lagi dengan YouTube channel aku bersamaku Ami. Di video kali ini, karena sudah menjelang akhir tahun 2020, aku mau ngajak teman-teman untuk bikin semacam year end reflection atau melihat kembali apa-apa saja yang sudah berhasil kita achieve, kemenangan-kemenangan kita, dan juga kira-kira apa-apa aja yang harus kita perbaiki untuk tahun 2020. Sebelumnya aku perlu ngasih tahu bahwa ide ini bukan original milik aku, tapi aku sempat nonton YouTuber namanya Reflect with Raksha, di mana dia juga melakukan year end reflection versi dirinya. Dan sejak melihat video itu, aku kepikiran untuk bikin year end reflection punyaku sendiri. So, untuk halaman pertama, aku tulis triumph atau dalam bahasa Indonesianya artinya kemenangan. Jadi aku tulis di sini apa-apa aja yang menurut aku layak untuk aku banggakan dan menjadi suatu keberhasilan di tahun 2020. Meskipun 2020 ini merupakan tahun yang unik dan banyak sekali hal yang berubah dan gak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi tahun 2020 dan tepatnya di bulan Oktober kemarin aku mulai lagi upload video untuk YouTube channel aku. Dan sejauh ini aku masih terus berkomitmen untuk melakukan video-video baru dan juga menjadi suatu rutinitas yang aku suka. Selain itu juga aku merasa bahwa tahun ini aku memiliki banyak hal yang masih perlu disyukuri atau being grateful. Karena dengan adanya pandemi sekarang ini setiap harinya aku bisa makan bersama. Maksudnya adalah makan sama-sama dengan anak-anak dan suami aku, yang mana dulu waktu masih normal condition, aku jarang banget makan sama mereka. Kayak kalau pagi hari itu harus segera dan buru-buru untuk anak-anak pergi ke sekolah, aku siap-siap untuk pergi ke kantor. Jadi waktu untuk bisa makan bareng sama anak-anak dan suami itu banget terbatas. Selain itu juga di tahun 2020 ini aku mulai lagi nge-journal atau journaling. Dan gak cuma journaling untuk nulis sehari-hari kegiatan aku kayak apa, tapi aku juga mulai menjalankan rutin bullet journalku untuk lebih mengarahkan dan lebih mengorganize sehari-hari aku. 2020 juga menjadi waktu di mana aku memberikan lebih banyak waktu personal me time. Dan bersyukur sampai dengan hari ini kondisiku dan keluarga selalu sehat. Dengan adanya sehat itu pun aku berusaha untuk selalu bersikap positif meskipun kondisi di luar seperti yang kita tahu tidak lagi sama dengan tahun-tahun berikutnya. Tidak lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan meskipun banyak challenges baru maupun tantangan-tantangan dan juga cobaan, tapi kita harus tetap berani untuk menyuarakan pendapat. Dan aku senang karena tahun ini aku mulai bisa lebih jujur sama diri sendiri dan gak selalu mengiyakan apa yang diminta orang lain. Di tabel atau di halaman berikutnya, aku membuat apa-apa saja yang menjadi sebuah perbaikan atau refinements. Jadi keberhasilan itu tentunya sesuatu yang akan ada lawannya. Dan bukan masalah menang atau kalah, tapi mengenai apa perbaikan dari pencapaian yang sudah kita capai di tahun sebelumnya yang mungkin di tahun berikutnya ingin kita kembangkan untuk lebih baik. Perbaikan yang aku masih perlu lakukan dan aku rasa masih sangat kurang adalah membuat jadwal merawat rumah. Betul, tadi aku sudah bilang aku bikin bullet journal untuk mengatur dan mengorganize hari-hari demi hari aku, tapi satu hal yang masih suka kelewat yaitu jadwal membuat rumah lebih nyaman. Lalu aku juga merasa bahwa 2020 aku masih kurang konsisten dalam berolahraga, sehingga 2021 aku targetkan lagi-lagi menjadi tahun dimana aku harus lebih rajin untuk olahraga, yang mana mungkin ini adalah goals yang selalu aku bikin setiap tahun, tapi lagi-lagi ini adalah perbaikan. Ucapkan tidak untuk hal yang kita tidak mau dengan yakin. Karena kita sudah bisa menyuarakan pendapat, kita juga harus bisa mengutarakan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip atau hati nurani kita.
Di tahun 2021, karena aku mulai sering bikin YouTube videos, aku pengen belajar editing skills. Untuk melengkapi me time aku tadi, aku pengen melakukan investasi untuk diri aku sendiri. Aku ingin melatih kesabaran, dan aku ingin meluangkan waktu untuk bisa lebih banyak bicara one-on-one dengan anak-anak. Karena meskipun sekarang aku hampir setiap hari bersama mereka, maksudku ketika aku melakukan work from home tentunya aku ada bersama mereka, tapi kualitas waktu bersama anak-anak untuk bisa ngobrol itu masih jarang. Dan sebagai orang tua, aku ngerasa penting banget untuk kita bisa meluangkan waktu beberapa menit saja dalam sehari untuk bisa ngobrol sama anak-anak. Karena dulu waktu aku muda pun, maksudku waktu aku masih anak-anak, si teenagers, orang tuaku selalu ngajarin bahwa kebiasaan itu harus dipupuk dari kecil. Jadi kebiasaan untuk berbicara, kebiasaan untuk ngobrol dan mengutarakan isi hati itu harus dari awal. So ya, aku berharap 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. Dan semoga apa yang aku targetkan dalam refinements atau perbaikan aku untuk 2021 bisa tercapai. Terima kasih untuk menyaksikan video aku. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!